Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus shalihin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca kumpulan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang permasalahan fikih ibadah yang dikumpulkan hadis-hadis ini oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam Umdatul Ahkam. Dan kita masih di pembahasan tentang salat, yaitu tepatnya hadis-hadis yang terkait dengan seputar waktu-waktu sholat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di antara syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadis yang banyak penjelasan tentang waktu-waktu sholat. Hadis yang berikutnya berkata penulis di sini rahimahullahu taala an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-khandaq mala Allahu quburahum wa buyutahum nar kama shaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asri thumma shallaha bainal maghrib wal isya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika perang Khandaq. Perang Khandaq ini disebut perang Khandaq karena parit, ya, ukhdud, parit yang digali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang parit ini berada di utara Madinah, dan baratnya, dan timurnya mengelilingi Madinah. Jadi utara, dibuatlah parit, sebelah utara Madinah untuk menghalangi musuh. Dibuat parit, situlah para sahabat turun ke bawah. Disebut perang Khandaq. Dan ini tempatnya di Madinah. Pada perang Khandaq Nabi mengatakan mala Allahu quburahum wa buyutahum nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhkan, mengisi kubur-kubur mereka, yaitu orang musyrik Quraisy yang diperangi. Semoga Allah mengisi kubur-kubur mereka dengan api. Kenapa? Kata Nabi, kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu, karena mereka sudah melalaikan kami, menyibukkan kami dari salat yang di pertengahan sampai terbenamnya matahari. Salat di pertengahan ini salat apa? Salat asar. Salat asar. Dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati wa salatil wusta,
jagalah sholat 5 waktu dan jagalah sholat yang di pertengahan, yaitu sholat asar. Kenapa dikatakan dia sholat pertengahan? Karena 5 dia di tengah, ya kan? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Makanya dikatakan sholat asar dalam Al-Quran sholat al-wusta, di pertengahan. Nabi mengatakan mereka menghalangi kami dari sholat di pertengahan, yaitu sholat asar. Maka Nabi sholat asar antara maghrib dan isya, karena waktu asar pada waktu itu mereka terhalangi dengan orang musyrikin, sibuk perang sampai matahari terbenam. Berarti masuk waktu apa? Maghrib. Barulah mereka sholat di waktu maghrib. Faham? Jelas ya? Nah, hadits ini dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwa asalnya sholat itu pada waktunya. Faham? Jelas ya? Tetapi ada keadaan-keadaan yang dibolehkan seseorang itu ketika ada uzur yang memang mengharuskan dia sholat bukan pada waktunya, itu dibolehkan baginya. Ini diantaranya ketiduran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasi'a an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka dia bayar sholat itu ketika dia bangun atau dia ingat. Faham? Ini berarti ada uzur. Paham ya? Nah, dalam hadits ini terlihat ketika Nabi SAW berperang terhalangi dari sholat asar, beliau dan para sahabat lakukan sholat asar ketika maghrib sudah masuk, karena sudah selesai perang. Bisa dipahami? Nah, kisah ini, ya jemaah sekalian, kisah ini sebelum adanya perintah salat khauf. Tahu salat khauf? Salat dalam keadaan berperang. Ada ayat dalam surah An-Nisa tentang tata caranya salat dalam keadaan takut. Dan ini bukan berlaku hukumnya ketika sudah perang itu berkecamuk. Walaupun sedang berjaga-jaga, ya, sedang gencatan senjata misalnya, atau sedang menanti musuh, ya, dalam keadaan takut, ada salat khauf namanya. Dalam surah An-Nisa silakan dibuka. Ada tata caranya di situ. Nabi jelaskan dalam hadis. Salah satu caranya, jadi Nabi SAW sebagai imam, 2 shaf, dibagi 2 shaf. Rakaat pertama ketika ruku, ya Allahu Akbar, semua ruku. Sami Allahu liman hamidah, semua bangkit, sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, hanya shaf pertama yang turun sujud. Shaf kedua tidak turun sujud, berdiri sambil memegang senjatanya, entah itu panah atau tombak, atau yang sisa itu. Tetap berdiri. Shaf pertama menyelesaikan bersama Nabi, sujud, duduk antara 2 sujud, ya. Sujud kembali, kemudian naik. Maka setelah itu barulah shaf kedua menyelesaikan salatnya. Mereka turun, sampai berdiri. Nah, rakaat kedua bersama lagi. Rakaat kedua ketika ruku, Allahu Akbar, sama-sama ruku. Sami Allahu liman hamidah. Di shaf pertama tidak turun sujud. Gantian, mereka lagi berdiri memegang senjata. Shaf kedua turun sujud bersama Nabi. Paham? Dan mereka lakukan hanya 2 rakaat. Yang 4 rakaat jadi 2. Ketika salam, barulah shaf yang pertama menyelesaikan salatnya. Paham? Ini diantara tata cara salat khauf yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terus kalau dalam keadaan berkecamuk perang, Nabi ajarkan sallu rijalan aw rukbanan. Salatlah kalian dalam keadaan berperang
walaupun di atas kendaraan kalian, walaupun kalian berlari, walaupun kalian berjalan, sholat. Bagaimana caranya? Yumiu iman birroksi. Kata Nabi SAW, berisyarat dengan kepala kalian. Jadi cuma kepala yang bergerak, turun naik. Allahu Akbar, Sami'allahu liman Allahu Akbar, sambil mereka berperang. Faham? Nah, kisah ini sebelum turunnya kewajiban sholat khauf. Maka apa yang mereka lakukan? Karena belum ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka tertunda salat asarnya sampai terbenamnya matahari. Maka mereka lakukan ketika ada kesempatan. Faham? Makanya dalam hal ini sekali lagi dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa sholat itu ketika tertinggal karena ada udzur harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Jelas ya? Karena ada udzur. Adapun sholat yang dulu kita tinggalkan, misalnya ada orang berhijrah dulu tidak banyak, berapa tahun yang lalu tidak sholat, bertahun-tahun dia hidup tidak pernah sholat. Sekarang alhamdulillah dia rajin sholat. Pertanyaannya, apakah wajib dia bayar sholat yang kemarin bertahun-tahun? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tertinggal bukan karena ada udzur, karena sengaja tidak mau sholat. Paham? Sama puasa. Puasa begitu juga. Dulu Ustaz, saya berapa tahun puasa Ramadan tidak pernah puasa. Sudah berapa tahun. Sekarang saya tobat Ustaz, rajin mak puasa. Pertanyaannya, apakah dia bayar puasa yang kemarin? Jawabannya tidak. Kewajiban dia hanya banyak-banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, minta ampunan. Karena meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, mengalahkan dosa besar. Faham? Meninggalkan sholat 5 waktu itu mengalahkan membunuh dosanya, mengalahkan mencuri, mengalahkan berzina. Paham ya? Ini sepakat ulama semuanya bahwa meninggalkan sholat secara sengaja itu dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lain. Maksiat, dosa-dosa. Bahkan jelas dalam hadis, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian dan batas antara kita dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, faman taraka faqad kafar. Siapa meninggalkan secara sengaja, maka dia telah keluar dari agama. Makanya jangan anggap remeh ibadah ini, sholat. Jelas ya? Nah, di sini Nabi tertinggal karena ada udzurnya, dan udzurnya luar biasa, jihad. Kita tidak ada alasan, tidak ada udzur. Ini mereka subhanallah yang menghalangi mereka berperang melawan orang kafir, orang musyrikin, para sahabat. Maka mereka melakukannya antara maghrib dan isya. Di sini dikatakan Nabi sholat antara maghrib dan isya. Pertanyaannya, apakah Nabi di sini melakukan maghrib dulu, baru asar, baru isya? Jawabannya tidak. Jelas ya? Ingat ketika membayar sholat, menunaikan sholat yang tertinggal, entah itu ketiduran atau lupa, itu wajib mentartib. Apa itu tartib? Berurut. Faham ya? Misalnya dia tertinggal duhur, dia bangun di waktu isya, berarti lewat duhur, asar, maghrib. Dia bangun jam 8, dia tidur siang jam 11. Lewat duhur, asar, maghrib, isya, dia bangun jam 8. Itu pun isya sudah selesai di masjid, selesai. Maka wajib dia urut, jangan dia isya dulu. Jangan dia isya dulu. Duhur dulu, asar dulu, maghrib baru isya. Paham? Wajib tertib. Tertib itu diurut, berurut waktu sholat. Kecuali keadaan tertentu, misalnya sholat yang dia belum lakukan itu, yang di waktu itu sudah hampir habis waktunya, maka dia bayar dulu yang waktu yang sekarang. Contoh, dia tertinggal, dia bangun habis asar, sudah hampir maghrib. Sudah hampir maghrib. Dia belum sholat duhur dan asar. Waktu tinggal sedikit, matahari sudah mau tenggelam. Ingat, waktu asar habisnya kapan? Matahari tenggelam. Matahari tenggelam, waktu asar habis. Yang ada waktu maghrib. Nah, kalau dia duhur dulu, ini kan ketiduran ceritanya.
ketiduran, dia tidur jam 10, jam 11, dia bangun, woi sudah sore, hampir tenggelam matahari. Kalau dia tidur dulu, waktu asar habis. Paham ya? Waktu asar habis. Ya. Maka duhur kan sudah lewat, sudah. Ya. Maka dia asar dulu baru duhur. Paham ya? Sama subuh juga begitu. Karena waktunya sedikit, intinya kalau waktu yang dia bangun di situ, waktu yang sholat yang ada di situ sudah hampir habis, dia tunaikan dulu yang sekarang. Yang sudah lewat, biarlah lewat, karena sudah terlanjur lewat. Jangan dilewatkan lagi yang ini, kecuali kalau waktunya panjang, maka dia bayar dulu apa yang belum ditunaikan. Harus berurut. Paham ya? Harus berurut. Ya. Seperti itu. Nah, di sini jawaban pertanyaannya. Ali bin Abi Thalib mengatakan Nabi sholat asar antara maghrib dan isya. Bukan berarti Nabi SAW maghrib dulu baru asar baru isya. Tetapi maksudnya adalah Nabi melakukannya sudah masuk waktu maghrib. Misalnya begini, saya pahamkan ya, karena di sini dijelaskan sholaha bainal maghrib wal isya. Nabi lakukan sholat asar antara maghrib dan isya. Maksudnya begini, sekarang maghrib jam berapa? Anggaplah jam 6 ya. Jam 6 sudah ada. 6.15 rata-rata di masjid sudah selesai sholat misalnya. Ya. Tapi masih dalam waktu maghrib. Paham? Isya jam 7.15 misalnya. Nah, maksud di sini Nabi sholat asar antara maghrib dan isya, maksudnya sudah masuk waktu maghrib, tetapi orang sudah sholat, tapi masih waktu maghrib. Maka ketika Nabi lakukan sholat asar, boleh dikatakan Nabi lakukan antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena maghrib sudah masuk waktunya, menjelang isya. Paham ya? Jadi bukan berarti tidak kontradiksi di sini maknanya. Berarti Nabi maghrib dulu baru asar baru isya, tidak. Maksudnya Nabi lakukan sholat asar itu sudah masuk waktu maghrib, sudah menjelang isya. Berarti ketika Nabi sholat asar dulu, maghrib baru isya, di waktu maghrib masih waktu maghrib, berarti ya sah-sah saja kalau dikatakan Nabi sholat antara maghrib dan isya. Sekarang seperti ini, kita kan masih antara maghrib dan isya kan, tapi masih waktu maghrib ini belum isya. Nah, kalau ada orang sekarang sholat asar di waktu sekarang, apakah salah kalau kita katakan dia sholat asar antara maghrib dan isya? Tidak salah, di asar dulu baru maghrib baru isya. Paham ya? Ya, karena di riwayat-riwayat yang lain dijelaskan bahwa Nabi SAW itu sholat asar dulu baru maghrib baru isya. Ya, hanya yang saya jelaskan ini ucapan Ali bin Abi Thalib di sini, sebab beliau ikut pada kejadian itu. Nah, beliau menjelaskan radhiyallahu anhu, Nabi SAW sholat asar antara maghrib dan isya. Nah, jangan sampai ada yang salah paham. Oh, berarti maghrib dulu baru asar baru isya. Jelas ya? Tetapi wajib mengurut waktu-waktu sholat sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang musyrikin, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan atau mengisi kubur-kubur mereka dengan api. Ya, ini mendoakan kejelekan karena Nabi SAW teranggap Nabi SAW menganggap diri mereka ya dizalimi, dihalangi dari ketaatan. Ya, dihalangi dari ketaatan. Ini menunjukkan ya keimanan ya para sahabat, keimanan yang besar. Ketika mereka tertinggal dari ketaatan, maka mereka ya merasa kurang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau mendoakan kejelekan orang-orang musyrikin. Padahal jamaah sekalian, yang menghalangi mereka adalah udzur syar'i, alasan yang syar'i, itu jihad fisabilillah. Tapi bersamaan dengan itu, ya mereka tetap menyesal, tetap merasa bersalah, ya tetap merasa berdosa dan bersalah karena mereka tertinggal sholat asar tidak pada waktunya, tidak pada waktunya. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang memang sengaja mengundur-undur sholat, mengundur-undur waktunya? Ya, di sini Nabi subhanallah, mereka ya Nabi dan para sahabat tetap merasa kurang dalam melaksanakan ketaatan. Makanya
Beliau mendoakan kejelekan orang-orang musyrikin. Semoga Allah menurunkan kubur-kubur mereka dengan api, karena mereka menghalangi kami dari salat asar. Menghalangi kami dari salat asar. Iya. Dan ini menunjukkan juga jamaah sekalian, dari hadits ini menunjukkan bahwa salat itu tepat pada waktunya. Salat harus tepat pada waktunya. Kemudian dari hadits ini juga kita mengambil hukum bahwa boleh mendoakan kejelekan. Boleh, silahkan kalau mau mendoakan kejelekan bagi orang yang mendolimi kita. Boleh. Jelas ya? Kita bisa ditolimi, diambil hartanya, disakiti, diganggu dan seterusnya. Mau mendoakan kejelekan kepada orang yang mendolimi kita, itu tidak mengapa. Makanya Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, ketika Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ingat wahai Mu'adz bin Jabal, yang kamu datangi adalah innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Yang kamu datangi adalah negeri atau tempat yang banyak ahli kitabnya, Yahudi dan Nasrani. Maka yang paling pertama kali, fal takun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling pertama kamu ajak kepada mereka adalah bagaimana mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syahadat wa anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah fa'in atau kali dalik, kalau mereka sudah taati engkau dalam ucapan itu, fa'alim anna Allah farul alaihim khams salawat. Kabarkan kepada mereka yang kedua, wajib bagi mereka salat 5 waktu. Fa'inhum ata'u kali dalik, kalau mereka sudah taati engkau dalam hal itu, maksudnya kalau mereka sudah salat, fa'alim anna Allah farul alaihim as-sadaqah tukhadu min ajniyaihim faturudda ila fuqaraihim. Kata Nabi SAW, kalau mereka sudah sholat, umumkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka, Allah wajibkan mereka zakat yang diambil dari harta orang kayanya diberikan kepada orang miskin. Kata Nabi, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Dan ingat, ketika mengambil harta mereka, kamu pungut zakatnya, jangan mengambil harta yang paling mereka cintai. Faham? Ini peringatan Nabi kepada Mu'adz yang urus ke Yaman. Jadi ketika memungut zakat, misalnya kambing, kan zakat kambing kan ada kan 10 ekor 1 keluar. Jangan kamu ambil 1 ekor kambing dari mereka zakatnya, jangan ambil kambing yang paling bagus. Kenapa? Mereka orang baru masuk Islam. Dan tabiat manusia cinta harta yang paling bagusnya. Jelas? Ini menunjukkan kelembutan Islam. Jadi ambil harta yang mereka, jangan yang paling mereka sayangi. Ambil jangan yang paling jelek, jangan yang paling bagus, di pertengahan. Paham? Setelah itu kata Nabi, wattaqid da'watal mazlum. Hati-hati kalau kamu ambil yang paling jeleknya, kalau kamu ambil yang paling baiknya, mereka terzalimi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqid da'watal mazlum. Hati-hati engkau wahai Mu'adz bin Jabal dari doa orang yang dizalimi. Paham? Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada doa orang yang dizalimi antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang. Maksudnya doanya antara doa orang yang dizalimi dan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Maksudnya apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa orang yang dizalimi. Berarti memang boleh kalau kita merasa dizalimi, ditindas, di ini, maka boleh mendoakan kejelekan. Otomatis kalau kita katakan dia bersabar, itu lebih afdal baginya, dapat pahala kesabaran. Tapi kalau mau mendoakan kejelekan itu boleh. Makanya doanya hati-hati kalau menzalimi orang. Kalau dia berdoa, kata Nabi SAW, tidak ada antara doanya dan Allah pembatas. Doanya orang yang dizalimi. Nah, di sini Nabi merasa terzalimi, merasa karena sebab orang-orang musyrikin terhalangi beliau dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan itu bentuk kisos, bentuk balasan.
Kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala persegerakan hukuman atas mereka, dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah tangguhkan di akhirat, dan akhirat lebih keras siksaannya. Makanya doa orang yang dizalimi yaitu kadang dipersegerakan itu kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalas kejelekan orang tersebut, membalas dengan kejelekan, ya. Makanya mungkin kadang ya kita dapati kita dalam kehidupan, ya, kita dapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak kita senangi, yang kita benci terjadi pada keluarga, harta kita ada yang hilang atau yang semisal itu. Iya, mungkin kita pernah zalimi orang dan berdoa, mungkin kita tidak tahu. Ya kan? Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, apalagi kalau memang berdoa di dhahril ghaib. Dia tidak beritahu siapa-siapa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Nah, makanya memang di dalam syariat Islam jamaah sekalian ditutup semua pintu-pintu yang bisa mengarah kepada menzalimi orang lain. Itu Islam tutup rapat-rapat. Semua sebab-sebab yang bisa menyakiti hati orang, saudara muslim, tertutup. Saya contohkan ya. Dalam hadis Nabi mengatakan la tabi' ala bai'i akhika. La tabi' ala bai'i akhika. Iya, wala takhtub ala khidmati akhi. Kata Nabi SAW, jangan kamu membeli di atas tawaran saudaramu, dan jangan kamu melamar di atas lamaran saudaramu. Maksudnya begini, ketika ada 2 atau 3 penjual, saya datang, berapa ini Pak? Ini 20.000. Penjual di sebelah mengatakan, Pak, di sini menggipai 15 ki. Hati-hati, itu dilarang dalam syariat, haram. Selesaikan dulu dia tawar menawar, baik saya enggak. Nah dia pindah baru, tapi lagi tawar menawar, ya bisa dikurang Pak. Tawar menawar sebelahnya, Pak ini Pak, 10.000 juga kasih, ambil. Kira-kira perasaan penjual pertama bagaimana? Kurang ajar ini. Kita masih baku tawar, dia lebih rendah bawah, dia tawar. Ini larang. Kenapa? Pertanyaannya kenapa coba? Kenapa? Karena Islam menutup rapat-rapat semua sebab yang membawa kepada perselisihan dan perpecahan. Dan jangan melamar ya lamaran saudaramu. Ada laki-laki pergi melamar, ya sudah tentukan awal pernikahan, tanggal sudah ada. Datang laki-laki jemput sama dia, jelek itu saja. Ya sama saya saja, begini. Ya jelas ya, ini tidak boleh. Ya, selesaikan dulu. Kalau perempuannya menolak, ya tidak mau, ya sudah, baru masuk lagi. Ini masih ya tahap ya pendekatan, masih ya dia datang, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebab kedoliman, mendolimi orang. Makanya Nabi bersabda apa dalam hadis, wattaqi adh-dhulm fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Hati-hati kan dari kedoliman, karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan pada hari kiamat, mendolimi orang lain, saudara muslim, itu haram. Dan kedoliman ini banyak, dari perkataan misalnya, perkataan, fisik, pemukulan, mengambil hartanya, banyak kedoliman itu. Makanya lisan itu dijaga, banyak dalam syariat. Kata Nabi SAW, sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Mencela seorang muslim itu haram, kefasikan. Mencela fisiknya, mencela nasabnya, mencela kehidupannya, mungkin orang miskin dicela dan dihinakan, itu tidak boleh. Ini semua pintu-pintu yang mengarah kepada kezaliman itu ditutup oleh Islam, dan ini menunjukkan indahnya syariat Islam. Baik, ini beberapa hukum fikih dari hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang tertinggal dari sholat wajib dia tunaikan sholatnya, wajib dia qadha sholatnya ketika dia tertinggal karena ada uzur. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah wajib dia mengurut waktu sholat itu. Hadits yang berikutnya kata beliau di sini, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya fa kharaja Umar
faqala as-salata ya Rasulullah, raqadan nisa'u was-sibyanu fa kharaja wa ra'suhu yakturu yaqul laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bihadhihi salati hadisa. Masya Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, pernah dalam satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan Isya dan sholat di waktu hampir pertengahan malam. Hampir tengah malam. Sekarang tengah malam jam berapa? Kalau kita jam 12 ya. Berarti kalau waktu atamah, di sini atamah, berarti jam 11-an. Hampir tengah malam. Karena lambat Nabi keluar. Ingat dulu itu di zaman Nabi tidak ada yang berani qomat. Tidak ada kecuali Nabi keluar. Jelas? Kalau Nabi SAW ada udhu, maka Nabi ingatkan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang, baru qomat. Tapi kalau Nabi tidak perintahkan untuk iqamah, Nabi belum keluar dari rumah, ditunggu Nabi SAW. Kalau keluar baru qomat. Karena imam haknya Nabi SAW. Dalam sebagian riwayat salat subuh, ya, atau salat isya, sahabat menunggu Nabi keluar sampai sudah ada yang, ya, disebutkan sampai sudah ada yang hampir kepalanya jatuh ke bawah, menunggu Nabi keluar. Ya, ini menunjukkan memang Nabi SAW itu imam pada waktu itu. Nah, pada satu malam salat isya tengah malam, ini kenapa ini tidak keluar Nabi SAW? Maka Umar bin Khattab yang berani mengingatkan Nabi SAW, dia datangi Nabi SAW, as-salata ya Rasulullah, ya Rasulullah, salat, ayo salat. Kata Umar bin Khattab, raqadan nisa'u was-sibyan, sudah tidur anak-anak dan ibu-ibu. Ucapan Umar ini, sudah tidur an-nisa, ibu-ibu, perempuan dan as-sibyan, dan anak-anak kecil. Iya. Maksudnya Umar, ya Rasulullah, ini sudah tengah malam, sampai ibu-ibu dan anak-anak sudah tidur ini. Iya. Fa kharaja Nabi sallallahu, maka Nabi keluar, wa ra'suhu, dan rambut beliau basah, meneteskan air. Kemudian beliau katakan, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka salat isya di waktu ini. Paham? Ini ucapan Nabi SAW. Nah, dari hadis ini para ahli fikih kebanyakannya mengambil hukum, berarti memang afdolnya itu isya diakhirkan. Hanya karena khawatir Nabi memberatkan. Jelas berat. Coba, apalagi kalau orang pekerja berat, ya, yang pagi sudah mau beraktivitas bekerja, belum sholat isya tengah malam, ya pasti maunya cepat isya, cepat tidur, iya kan? Tapi kalau belum isya, ya, tengah malam diwajibkan jam 11, jam 12, ya, habis maghrib tidur, tidur jam 10, baru subuh, lewat isya, berat kan? Apalagi orang yang sudah capek. Makanya Nabi katakan, kalau tidak memberatkan umatku, saya tidak khawatir memberatkan mereka, saya akan perintahkan mereka. Ini menunjukkan jemaah sekalian, kalau Nabi perintahkan itu wajib. Makanya Nabi tidak mau perintahkan, ya kan? Karena Nabi tahu kalau saya perintahkan ini, tidak boleh mereka tinggalkan perintah. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bagi mereka-mereka yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan fitnah atau siksaan yang pedih. Ini ayat jelas bahwa perintah Nabi itu wajib dilakukan. Makanya Nabi tidak mau perintahkan. Hanya sunnah. Jelas ya? Kenapa dikatakan sunnah? Pertama, Nabi tidak perintahkan. Yang kedua, dalam hadis-hadis yang lain, Nabi sholat isya juga di awal waktu. Di awal waktu. Iya. Nah, di sini penulis rahimahullah tujuannya membawakan hadis ini, menyebutkan hadis ini diantara, ya, pengecualian yang dimana sholat bukan pada waktunya. Ini diantaranya waktu isya diperkecualikan.
Adapun yang lain harus tepat waktunya, di awal waktu. Adapun isya tidak diperkecualikan. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, bukan berarti kita ketika kita tinggal di dekat masjid, ya, sebentar deh, nanti tengah malam sholat. Padahal orang di masjid di situ sudah adzan, sudah sholat. Maka kalau seperti ini modelnya, berarti dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ingat, sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Mengakhirkan isya hukumnya sunnah. Berarti dia dahulukan sunnah, tertinggal yang wajib. Dan seperti ini cara beragama orang. Iya. Yang sunnah sama sunnah saja, ketika kita diperhadapkan dengan dua sunnah dan tidak bisa kita kerjakan dua-duanya, kita dahulukan yang lebih besar pahalanya atau yang lebih ditekankan sunnahnya. Ingat jamaah sekalian, sunnah itu juga bertingkat-tingkat. Ada sunnah muakkadah namanya, sunnah yang ditekankan. Seperti apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat witir. Ini sunnah hukumnya, tapi berbeda dengan sholat duha, ya, sholat rawatib yang lain. Itu sunnah juga, tetapi 2 rakaat sebelum subuh, sunnah yang ditekankan. Apalagi sunnah yang ditekankan? Seperti sembelihan Idul Adha, menyembelih, itu sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Ya, sunnah yang apa ya? Tidak bisa kita terlalu bergampangan, sunnah ji. Ya, sunnah ditekankan. Jelas ya? Nah, ketika diperhadapkan dengan sunnah yang dua amalan sunnah, lihat yang mana yang paling ditekankan itu. Iya, wajib sama wajib, yang mana lebih wajib didahulukan. Saya contohkan. Ya, saya contohkan. Hak orang tua, wajib seorang anak taat kepada orang tuanya. Iya. Tapi ketika diperhadapkan dengan hak Allah, maka dahulukan hak Allah. Paham? Nah, makanya ketika sholat sunnah di rumah misalnya, kan sunnah, ya. Ketika dipanggil oleh orang tua, maka wajib dia jawab panggilan orang tuanya. Kenapa? Karena sholatnya cuma sunnah. Panggil orang tua wajib. Paham? Paham ya? Saya contohkan, istri kepada suami. Ini saya singgung karena di sini ada umat. Istri kepada suami. Istri wajib taat kepada suaminya. Ya? Berarti hak suami itu besar di sisi istri. Dia tunaikan kewajiban haknya suaminya. Jelas ya? Tapi ketika diperhadapkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, didahulukan hak Allah. Misalnya suami perintahkan begini, tapi melanggar syariat Allah, tidak boleh. Paham? Melanggar larangan Allah, tidak boleh. Hak Allah lebih didahulukan. Paham? Tetapi ketika ada hak suami yang wajib, bertabrakan dia dengan hak Allah tapi sunnah, maka dahulukan hak suami. Contoh dalam hadis, ya, ini dalilnya. Kalau dalilnya, Ustaz, kenapa lebih didahulukan hak suami daripada hak Allah yang sunnah? Iya, karena hak suami wajib. Ini cuma sunnah. Contohnya, dalam hadis dilarang istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Kata Nabi SAW, janganlah seorang istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Jadi kalau istrinya bilang jangan puasa sunnah Senin Kamis, Selasa Daud, jangan. Paham? Kira-kira kenapa? Ya kalau suaminya mau di siang hari, dia tunaikan. Puasa cuma sunnah, menunaikan kewajiban suami wajib hukumnya. Makanya tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Paham sih ya? Tidak boleh itu. Kecuali kalau izin ya puasa ya puasa. Kecuali kalau puasanya yang wajib. Misalnya mau ke puasa besok, puasa apa ki? Bayar utangku yang kemarin. Haika. Oh itu harus. Kalau suami bilang jangan dulu, tidak bayar. Lain. Dia kerja sunnah, ini wajib. Utangnya yang tahun lalu. Dia haid, belum dibayar. Puasa. Kecuali kalau yang puasa sunnah. Kenapa? Karena hak suami itu wajib ditunaikan. Adapun yang sunnah, hak Allah itu sunnah. Paham ya? Baik, seperti itu. Jadi tidak boleh dia dah akhirkan isya, tapi meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kecuali kalau misalnya di masjid itu, dia tetap memang berjamaah sudah mengakhirkan waktunya bersama, dia ikuti. Atau sholat masjid dekat rumahnya sudah adzan, tapi ada masjid yang menegakkan sunnah, misalnya pondok pesantren misalnya, dia tahu misalnya isyanya jam 9 atau jam akhirkan, tidak apa-apa dia ke sana.
Selama masih sama-sama berjamaah. Yang salah adalah ketika dia sholat sendirian, dia tinggalkan berjamaah. Ini yang salah. Tapi kalau misalnya dia tahu masjid, oh di sana masjidnya bagus, menegakkan sunnah, sholat isyanya diakhirkan, tidak apa-apa dia ke sana. Walaupun dia dekat rumahnya sudah sholat, tidak ada masalah. Karena sama-sama apa? Sholat jamaah. Yang salah ketika dia sholat sendiri, nah ini tidak boleh. Tidak boleh sholat sendirian tanpa ada udzur. Jelas ya? Jadi dia akhirkan isya tertinggal setelah berjamaah. Dia dahulukan, berarti dia dahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kecuali kalau misalnya ibu-ibu di rumah, ya kan dia memang asalnya sudah sendiri di rumah ya, maka dia akhirkan itu lebih afdal. Makanya kalau dia tidak punya kesibukan misalnya ya, anaknya sudah tidur, kalau dia mau akhirkan dia tidak capek, diakhirkan itu lebih afdal baginya. Kalau dia di rumah. Baik, tinggal 3 menit. Mungkin ada pertanyaan, silakan. 2. Silakan. Bismillah. Tadi bahwa salat yang ditunda karena contohnya dari zuhur kemudian sampai di waktu asar, kemudian sudah tidak ada waktunya asar, maka yang diperkirakan adalah asar. Iya. Pembahasan tadi. Terus kecuali kalau waktu masih panjang, maka harus tertib dari zuhur sampai asar. Saya ingin tanyakan Ustaz, kalau contohnya zuhur, kemudian dia terlewatkan waktu zuhur sampai masuk waktu asar, sementara sudah iqamah. Mana yang didahulukan sementara kita mau berjamaah? Apakah kita tunda waktu zuhur untuk berjamaah waktu asar, atau di saat kita berjamaah waktu asar kita ambil dulu? Bagaimana? Masya Allah. Paham pertanyaannya ini? Yang lain paham pertanyaannya? Saya paham, tapi khawatirnya jamaah yang lain tidak paham. Jadi dia zuhur ketiduran, dia bangun qomat asar, berarti jamaah niat asar, dia belum sholat zuhur. Maka yang wajib bagi dia, bagus pertanyaannya ini, yang wajib bagi dia ikut berjamaah dan dia niatkan dalam hatinya zuhur. Jamaah yang lain dan imamnya niatnya asar. Karena apa? Karena dalam hadis yang banyak ya, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah makmum dan imam berbeda niat. Tidak ada masalah. Saya contohkan. Ketika Nabi selesai sholat sunnah, sholat wajib, dan para sahabat, datang orang sholat sendiri. Ya, sholat sendiri dia, belum terlambat datang dari luar. Kata Nabi kepada sahabat, siapa yang mau sedekah? Kata sahabat, saya Rasulullah. Temani dia sholat, berdua kok, temani dia. Wajib bagi dia, sunnah bagi kau. Faham? Berarti makmum dan imam berbeda apa? Niat. Sunnah bagi makmumnya, yaitu sahabat, karena dia sudah sholat wajib. Wajib bagi orang tadi. Paham ya? Nah, di situ kata para ahli fikih berarti memang tidak ada masalah. Makmum dan imam beda niat, tidak ada masalah. Paham ya? Nah, sama yang tadi. Makmumnya sholat asar, saya zuhur. Paham? Sama ini posisinya kalau kita safar, sama ini. Misalnya saya safar. Iya, saya dapat zuhur di Barbu. Jangan pilih nanti sampai Pak di Parepare baru saya asar. Sampai di Parepare sholat asar orang. Iya, saya belum zuhur. Saya boleh ikut? Boleh saya ikut. Asar bagi mereka, zuhur bagi saya. Iya. Tapi ingat, tidak boleh 2 rakaat saya. Walaupun saya safar, karena imamnya 4 rakaat. Masa di rakaat kedua saya salam sendiri? Tetap 4. Paham ya? Itu jawabannya. Jadi jawabannya tetap sholat bersama imam dan makmum, tapi beda niat, tidak ada masalah. Silakan. Ini tadi. Sama. Itu tadi. Iya, silakan. Kalau kasusnya begini, Mas. Iya. Misalnya maghrib dengan isya. Sementara pas kita masuk, dia sudah salat isya, kita mau salat maghrib, bagaimana caranya? Misalnya kita niatkan salat maghrib, sementara imam salat isya. Masya Allah, bagus ya pertanyaannya ini. Ya, iya, saya sering dapatkan seperti ini, sering safar, biasa dapatkan begini. Kita akhirkan sholat maghrib, ya, kita sampai di tempat dan saya mau safir, saya belum sholat maghrib, jamaah sudah isya. Masalahnya begini, saya bersama 3 orang kawan.
Kalau kita pas saya sampai di masjid itu orang sudah isya. Kalau kita berdiri tinggal di depan masjid, fitnah bagi orang. Ini kenapa orang sholat dalam mereka berdiri? Padahal kita safar. Paham? Kalau kita berdiri di masjid, tunggu saya selesai orang sholat. Padahal boleh, tidak ada masalah. Saya misalnya di mobil saja, tunggu mereka selesai sholat. Mereka selesai sholat, saya datang masuk masjid, saya sholat bersama teman-teman saya 3 orang. Saya sholat maghrib, dan masalah. Masalahnya kalau kita menunggu di depan masjid misalnya, orang ini kenapa ini orang sholat di dalam, mereka di luar tidak sholat. Padahal orang kan yang melihat tidak tahu kita safar. Iya. Maka apakah boleh kami masuk sholat? Boleh. Nah pembahasannya, saya belum maghrib, mereka isya. Jelas? Nah, tata caranya kalau kita mau ikut, pertama niatkan kita maghrib, mereka isya. Tata caranya, tidak mungkin kita ikut sampai salam 4 rakaat. Masa maghrib 4 rakaat? Yang pertama, yang kedua, iya, kita belum maghrib, masa kita mau isya dulu? Sementara kita belum maghrib, maka wajib kita maghrib. Nah, tata caranya bagaimana? Di rakaat ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Difatwakan oleh ulama berbeda-beda dalam menentukannya. Ini dua cara. Yang pertama, ketika di rakaat ketiga, mereka kan berdiri lagi kan? Ya, kan 4 rakaat. Rakaat ketiga berdiri lagi. Kita tetap duduk. Paham? Tasyahud sendiri. Salam sendiri. Paham? Jelas ya? Berarti ketika saya salam, mereka masih posisi berdiri ke rakaat keempat. Saya takbir lagi, ikut jamaah. Saya niatkan isya itu saya. Tambah 3 rakaat nanti. Berarti saya gabung maghrib isya. Paham? Cara kedua, ini yang difatwakan oleh Syekh Albani rahimahullah. Lain juga dia. Yang dia pilih adalah ketika di rakaat ketiga tasyahud jangan salam. Tasyahud sendiri menunggu sampai makmum dan imamnya sampai rakaat keempat salam bersama. Bisa dipahami? Tergambar, bisa dipahami? Di rakaat ketiga dia tasyahud sendiri tidak salam. Selesai tasyahudnya, ya, dia tetap duduk. Ditanya beliau, kenapa begitu? Kata beliau, untuk menjaga makna persatuan dalam jamaah. Paham? Ya, jadi dia sama-sama salam, tapi tetap 3 rakaat dia karena tidak berdiri. Jelas? Cara yang paling wallahu alam yang selama ini saya amalkan yang pertama, kita salam, dan itu yang paling banyak difatwakan oleh ulama fikih Islam. Yang pertama, yaitu dia salam di rakaat ketiga dia salam. 1 rakaat dia dapat lagi, ikut lagi Allahu Akbar, dia niatkan isya bagi dia. Tapi tambahnya jangan 1 rakaat saja, 3 jadi 4. Walaupun dia musafir. Sini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menghadapi orang yang selalu mencaci maki kita setiap hari ketemu? Apa kita tinggalkan tempat itu? Ya, masya Allah. Tentunya kalau dia bersabar dengan cacian itu, pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menanti dia. Ingat, semua amalan itu jemaah sekalian, sholat, puasa, sholat, ya, itu ada batasannya disebut. Kecuali sabar dan puasa. Kalau puasa dan sabar sama, karena puasa di dalamnya terdapat makna kesabaran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Kami balas pahala orang bersabar tanpa batas. Tidak ada batasnya, bukan 100, 200, mengalir pahalanya. Kalau dia bersabar. Maka kalau dia pindah misalnya tempat lain, itu lebih bagus. Jelas ya? Jangan dia balas cacian itu. Iya. Apakah boleh mendoakan kebaikan kepada orang yang menzalimi kita? Mendoakan kebaikan bagi, ya ini yang bagus. Bukan dia doakan kejelekan, tapi dia mendoakan kebaikan. Semoga dia terbuka pintu hati untuk taubat, semoga Allah berikan hidayah, semoga didoakan, ini baik. Ingat, saya kasih hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendoakan mandaa li akhihi, siapa yang berdoa untuk saudaranya fi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak tahu, dalam artian dia doakan saudaranya diam-diam dan dia pernah bilang, akhi, saudara saya sudah doakan, dan dia tidak pernah bilang, dia doakan sendiri. Maka Nabi bersabda, malaikat akan mengatakan kepada orang ini, wala kamithluhu, untukmu yang sama dengan itu. Paham? Jadi kalau dia doakan saudaranya, ya Allah lapangkan rezekinya, lapangkanlah ya rezekinya, lapangkan dadanya. Malaikat mengatakan untukmu yang semisal itu. Jadi sama kalau kita doakan kebaikan dia, sama kalau kita doakan untuk diri sendiri. Malaikat mengatakan wala kamithluhu, untukmu yang semisal itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal.